Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Unjuk rasa warga di depan kantor Kejaksaan Negeri Darmasraya nyaris ricuh. Rencana menikah seorang pemuda di Payakumbuh gagal gara-gara ditangkap polisi karena edarkan narkoba. Tanah datar, perdana di Indonesia terima sertifikat tanah ulayat. Kau baru sini ya? Unjuk rasa warga Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya, Selasa siang, nyaris terjadi baku hantam antara warga dengan petugas. Massa bersitegang dengan pegawai kejaksaan, menuntut penghentian penyelidikan perkara. Unjuk rasa dilakukan terkait dugaan korupsi yang terjadi pada Koperasi Sawit Pusako Nini Mama Nagari Sikabau. Menurut warga, kasus yang diproses kejaksaan sejak September 2022 bukanlah kasus korupsi, melainkan pembagian dana hibah oleh koperasi dari perusahaan kebun sawit yang dibagikan kepada anggota koperasi dan masyarakat. Hentikan tuntutan terhadap nenek mama kami. Karena kami tahu dana yang kami pakai itu bukan dana daerah, bukan dana desa, bukan dana negara yang kami pakai. Malahan itu dana dari tanah ulayat kami. Kami melakukan aksi damai ini tidak ada ditunggangi ataupun hal-hal yang lain. Ini spontan dari masyarakat Sikabau melihat kasus ini telah berlarut lama semenjak bulan November sampai sekarang belum selesai. Ini namanya ada permainan hukum yang telah dimainkan oleh Kejaksaan Negeri Darmasraya. Namun pihak Kejaksaan Negeri Darmasraya bergeming dan tetap akan melanjutkan kasus dugaan korupsi ratusan juta rupiah dana Koperasi Sawit Pusako Nini Mama itu. Menerima ya tuntutan daripada menerima apa yang mereka sampaikan, telah diterima secara tertulis. Mungkin secara garis besarnya mereka terkait penanganan perkara yang kami sidik sekarang, yaitu perkara Sikabau. Tuntutan dari yang bersangkutan telah kami terima dan akan kami laporkan segera kepada pimpinan yang lebih tinggi. Jadi terkait yang diperiksa dan dilanjutin di kejaksaan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi. Aksi demo warga ini tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Polsek Nansabaris, Padang Pariaman, masih menyelidiki penyebab kebakaran sebuah rumah di Korong Bayur, Nagari Paukamba, Padang Pariaman. Kebakaran yang terjadi Selasa siang mengejutkan warga sekitar. Warga yang hendak menolong kesulitan mendapatkan air. Begitu juga mobil pemadam kebakaran tak bisa menuju lokasi karena akses jalan yang sempit. Akibatnya, api dengan leluasa membakar rumah beserta isinya. Pemilik rumah curiga kepada suami yang baru dinikahinya 2 tahun lalu. Menurut korban, sebelum kebakaran, sering terjadi cekcok rumah tangga. Dan sang suami mengancam akan membunuh dan membakar rumah orang tua korban. Kecurigaan sang istri bertambah ketika api mulai berkobar. Suaminya kabur, meninggalkan rumah, membawa speaker dan perhiasan. Karena kecurigaan itu, korban melapor ke polisi. Ditengok asap udah naik ke atas, di atas rumah udah habis. Jadi abang ditengok pun abang nggak ada, suami awak nggak ada. Bersamaan api naik, abang nggak ada. Udah alah pai. Curiga mana? Soalnya sebelum itu dia mengancam mau membunuh dan mau membakar rumah awak. Korban setelah mengalami kebakaran langsung menuju polsek untuk bikin laporan polisi karena kebakaran itu aja. Dugaannya kami belum indikasinya ini karena beliau ada melakukan pertengkaran dengan suaminya.
Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Tas speaker aku. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Selasa malam menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di daerah Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. BPBD mengerahkan sebuah mobil tangki yang berisi 5.000 liter air tersebut untuk membantu warga yang kesulitan air bersih. Petugas mendatangi rumah warga satu persatu. Warga pun menyiapkan ember dan penampung air. Warga sangat antusias mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci, mandi, dan berwudu. Pada penyaluran kali ini, warga tidak dibatasi untuk mendapatkan air bersih. Selama sebulan terakhir, sumur warga mengalami kekeringan karena musim kemarau. Akibatnya, warga kesulitan mendapatkan air bersih. Di daerah ini, PDAM Kota Padang belum melayani warga karena terkendala jaringan. Kekurangan air bersih. Kalau kami biasanya ngambil air sumur. Cuman karena sumur kami ini nggak ada lagi airnya, udah kering memang nggak kering, udah kering. Di saat ini kami menyuplai air bersih di daerah Bukit Karan, tepatnya di komplek Bea Cukai. Di jumlah terdampak sekitar 60 kakak. Selama musim kemarau ini, BPBD Padang setiap hari menyalurkan bantuan air bersih. Bantuan itu digilir per RW dan akan dilaksanakan hingga musim kemarau berakhir. Alfi melaporkan dari Padang. Ini Robi, awak bantu urus braille Robi. Meski tunanetra, Martius berhasil menamatkan studi strata satunya di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Imam Bonjol Padang dengan predikat sangat memuaskan. Martius, 53 tahun, menyandang gelar sarjana S1-nya setelah 4 tahun menimba ilmu di kampusnya di pusat Kota Padang. Bapak dua anak ini sehari-hari berprofesi sebagai tukang pijat refleksi di Kelurahan Batangkabung Ganting, Kecamatan Kota Tangah Padang. Meski mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah, namun hal itu tidak mengurangi motivasi Martius untuk menuntut ilmu, meski usianya sudah tidak muda lagi. Selama mengikuti perkuliahan, berbagai kendala dihadapi oleh Martius. Seperti harus diantar oleh istri atau anaknya ke kampus. Martius juga harus menyelesaikan skripsinya menggunakan huruf braille. Setelah tersusun, barulah dibantu oleh anaknya untuk diketik dalam bentuk skripsi normal untuk diajukan ke dosen pembimbingnya. Martius mengatakan, ia mulai kuliah di usia 49 tahun setelah mendapatkan tawaran beasiswa dari pihak kampus di tahun 2019 lalu. Di awal kuliah, ia diantar dan ditunggu di dalam kampus oleh istrinya. Namun karena selalu ditemani istrinya, Yuliana, masuk bulan kedua di semester pertama, ia pun mengajak Yuliana untuk ikut kuliah. Alhasil, mereka pun sama-sama menempuh pendidikan di kampus yang sama dengan jurusan ilmu pemerintahan. Tidak mudah lagi, jadi tetap semangat untuk mencapai apa yang belum kami capai gitu. Jadi untuk adik-adik atau generasi muda yang masih belum masuk dunia pendidikan, jangan ada kata keterlambatan untuk menuntut ilmu, di mana dalam perjalanan ada rintangan juga, ada hambatan, di mana semangat itu kadang naik kadang turun, jadi itu agak terganggu juga dalam pelaksanaan kuliah. Jadi karena ada dorongan terus dari keluarga, teman-teman, juga pihak kampus. Mustika, anak Martius, mengatakan sosok ayahnya merupakan sosok yang ulet dan penuh tanggung jawab.
sangat bangga kepada Bapak dan Mama yang telah menyelesaikan studinya, yang dari mana Bapak yang termasuk susah dalam membuat skripsi, yang dimana Bapak juga difabel tunanetra, dan dalam pembuatan skripsi Tika membantu Bapak dalam pembuatan skripsi dari tulisan braille ke tulisan ketikan luar biasa. Pihak kampus mengapresiasi atas pencapaian yang telah diraih oleh Martius. Kampus selalu mendorong mahasiswanya untuk bisa meraih yang terbaik dalam menuntut ilmu, meskipun mahasiswa tersebut mempunyai keterbatasan. Ada yang tunanetra yang sekarang juga kita wisuda. Ya, artinya bahwa sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik itu tidak hanya untuk orang-orang yang normal dalam tanda petik ya, tapi juga disabilitas, dan itu kita biayai penuh ya. Concern kita sebetulnya adalah memberi kesempatan yang luas kepada semua anggota masyarakat ya, untuk bisa kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol. Martius berharap agar kekurangan fisik tidak menyurutkan niat seseorang untuk menimba ilmu. Sebab dengan ilmu bisa membuka wawasan dan cakrawala yang luas dalam menggapai cita-cita, serta lebih bijak dalam memahami berbagai persoalan yang ada. Robi Ham melaporkan dari Padang.